Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di speaker spekulasi edisi Ramadan. Semoga teman-teman semua selalu sehat, Amin. ibadah lancar, puasa lancar, Amin. sholatnya lancar, Amin. semuanya deh pokoknya. Jangan lupa buat subscribe, like, share, Iye. komennya. Iya. Semoga kita semuanya Iya. selalu sehat. Gimana ya kagak keduman buat ngomong. Apa? Lah kagak jadinya begini habis dari Arab. Kayak ngepe-ngepe. Ya, lu yang seret semua tuh omongan. Nah, sebenarnya kan ini mumpung masih di bulan Ramadan, Masya Allah. kemarin kita udah banyak cerita tentang umroh lah, alhamdulillah. Gue bisa sharing. Nah, sekarang mumpung kita di bulan Ramadan, ada ibadah yang sebenarnya kalau bisa kita pertahanin, kalau bisa kita tingkatin, kita tingkatin kan. Tuh. Dan itu ibadah yang sampai saking pentingnya itu, mau dalam keadaan apapun kita tetap harus ngelakuin itu. Iya. Mau lagi sakit, Iya. mau lagi di perjalanan, bahkan sampai maksudnya di bagaimanapun caranya ada caranya gitu. Kudu. Iya, Kudu itu ngelakuin. sholat. Iya, maksudnya kita di perjalanan ada alasan lu kagak Iya. sempet. Kita bikin ada ruksoh. Ada solusinya. Iya, ada solusi ruksoh bisa kereta. digabung. Bisa. Di kereta nggak bisa sholat. Ada yang namanya sholat di hurmatil waktu. Ada. Terus ada musola juga di kereta kan. Namanya Ada. kita waktu itu ada musola. Ada musola walaupun memped. Iya, Iya. kecil sih. Iya. Nah, jadi itu penting banget karena memang sholat itu selain untuk kita ibadah ternyata manfaatnya banyak. Bro. Ya. Dari segi apa nih? Dari segi kesehatan, dari Oke. segi kejiwaan juga. Oke. Jalan dan rohani. Betul. Kalau kesehatan itu yang gua baca-baca juga ketika lu sujud itu memperlancar aliran oksigen ke otak. Jadi meningkatkan fungsi otak juga. Tapi benar. Kalau emang orang sujudnya benar ya. Gua kan ada beberapa orang yang komplain. Kenapa sih sholatnya tuh kakinya bener-bener kayak gini? Kan ada yang begini Oh nih. iya, iya. Ada yang begini, Iya. ada yang gini. Nah, gue kayak gini. Ternyata kalau emang misalkan lu mengikuti tata cara yang benar-benar diajarin, kan begini ya. Nah, itu gue begini nih, 90 lah. Iya, Itu tarik semua Ji. Emang. Iya, iya. Lu. Betul, Berasa betul. banget. Kalau sujud juga sama, jadi meningkatkan fungsi otak karena oksigen ke sini semua. Dan juga itu bisa menyehatkan badan dari segi tulang karena tadi tuh dia banyak kita sikapnya itu dengan cara yang benar, kayak misalnya kita duduk di antara dua sujud itu kan harus tegap. Iya, Nah, itu benar. posisi yang benar sebenarnya Iya. supaya tulang kita Iftiros makin bagus. ya? Bukan duduk di antara dua sujud. Iya, iftiros sih. Iftiros ya? Kalau tawaruk kan akhir ya. Iya, tanya. Iya, itu jadi semuanya bermanfaat. Dan yang paling manfaat menurut gua dari sisi psikologis menurut gua. Nah, dari kejiwaan nih. Kejiwaan. Gimana? Lu Karena- ngomongnya gimana? Sholat itu bisa dijadikan ajang untuk meditasi. Betul. Kalau lu memaknai sholat dengan benar, bertemu dengan Allah dan juga dengan khusyuk tumakninah ya, itu sebenarnya kan untuk istilahnya kita rehat sejenak dari aktivitas dunia kita yang kadang bikin lelah. Betul. Anjir gua ketampol. Misalnya ya, jadi sholat kita kan lagi hektik nih kerja, pusing. Ya sebenarnya itu refresh otaknya. Iya benar sih. Iya benar. Jadi gue sampai lupa kapan terakhir gue nyantai. Semuanya buru-buru ini. Ya itu kesibukan dunia. Iya apapun ya maksudnya kayak gue mandi deh buru-buru gue. Iya maksudnya kayak cuci muka nih. Wak. Ya Harusnya kan kayak santai. iya, harus santai sebenarnya. Iya benar sih kalau misalkan emang dari psikologi itu tempat lo yang buat benar-benar rehat dan ngurusin ngasih makan rohani lo. Iya Iya. benar juga sih. Kita ibadah disuruh rehat lah. Iya. Kan kalau misalnya mesin juga ada istirahatnya. Sih. Nah itu Iya. dari hiruk pikuk dunia kita. Iya. Dan sebenarnya waktunya udah pas banget sih. Ada 5 itu. Iya kan, zuhur sebelum kerja atau sebelum aktivitas lah. Siangnya kan emang istirahat makan siang juga. Subuh dulu. Subuh ya lupa. Subuh. Siangnya johor ya. Siangnya johor. Gitu. Asarnya kan sebelum pulang sama maghrib tuh mungkin pas sudah di rumah. Udah di rumah. Isya sebelum tidur. Menurut gua cocok udah. Waktunya udah
mewakilkan semua. Betul, dan ada yang bilang itu sebenarnya hidup kita ini cuma buat nungguin sholat doang. Iya. Sholat di awal waktu kan lebih utama. Iya. Jadi aktivitas kita ini daripada kita nggak ngapa-ngapain, makanya disuruh untuk beraktivitas, kerja, nyari nafkah. Tapi pada sesungguhnya untuk nungguin sholat, karena ibaratnya kalau lu nyari duit tapi nggak sholat, ya berkahnya kan hilang. Iya. Tapi memang benar di dalam kitab ini juga nasoeh ya. Ya, nafsu baik. Di sini juga dijelasin juga sebenarnya lu nyuci motor nih, tapi niat lu tuh bukan nyuci motor nungguin waktu asar iya. atau nungguin waktu maghrib. Itu nyuci motor lu tuh udah pahala cuy. Iya, iya. Sama di sini juga di dalam kitab yang sama Nabi bilang tuh hubbiba ilayya min dunyakum, ada 3 hal yang dicintai sama Nabi, salah satunya adalah wajuilat qurratu aini fis shalah. Oh iya. Yang aku jadikan salat itu sebagai penenang hati, pelipur lara gitu. Jadi kayak memang bukan hal yang wajib lagi bagi Nabi, tapi memang itu udah kebutuhan dia. Tapi gue belum sampai taraf seperti itu. Iya, sama-sama. Gue salatnya masih buru-buru gue. Iya sih. Maksudnya kayak, soalnya gue mikirnya kayak, aduh rakaat berapa nih? Gitu gue. Aduh. Iya, kita belum memaknai sholat dengan sesungguhnya. Iya sih, tapi emang ya gue mau mencoba buat ngatur lagi aja lah. Nggak, bagi gue sih nggak ada kata terlambat kalau misalkan kita masih ada kesempatan buat merubah itu. Nah itulah makanya harus diingat untuk orang-orang yang kenapa sih kita harus sholat, justru ya itu sebenarnya ajang lu untuk meditasi diri, betul. Iya bener. Itu gue kena banget. Dan di situ kan satu-satunya cara supaya kita berhadapan sama Allah langsung. Iya. Mau mengadu atau apa. Iya betul. Untuk itu terima kasih. Iya. Ya teman-teman, di sesi ini kita telah membahas tentang sholat dan manfaat-manfaatnya. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru datang lagi, jangan lupa teman-teman klik subscribe, share, dan like videonya ya, dan semuanya tuh nyalain loncengnya juga kalau misalkan ada konten kita baru muncul jadi kelihatan. Oke. Kita pamit undur diri, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.